Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Ani Family Channel. Ya, satu masih kerja ya, tetap semangat kerja demi keluarga ya. Dan di sini satu kerjanya menjaga lansia guys ya. Menjaga lansia itu harus sabar, super sabar. Ini tuh sebenarnya pagi, tapi jamnya udah mau jam 11, setengah 11 lebih ya. Saya bangunnya tadi agak siang, jam 10. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, jadi yang waktu kemarin saya bikin video 14 tahun di Taiwan belum bisa membantu atau belum bisa merenovasi rumah orang tuanya ya. Dan di situ komenannya tuh semuanya komen kalian tuh saya baca semua satu persatu. Kadang ada yang tak balas, kadang cuma tak kasih love gitu ya. Kalau pas dibalas berarti ada waktu renggang gitu ya. Jadi intinya sama, intinya mereka atau kalian tuh memang nggak menghujat ya, nggak menghujat atau banyak ngasih saran, banyak yang ngasih sarannya intinya utamakanlah orang tua. Nanti kalau mengutamakan orang tua itu nanti rezekinya lancar. Terus juga ada yang sudah kerja beberapa tahun di Hong Kong sana, sudah nyenengin orang tua, sudah renovasi, sudah bikin rumah buat orang tua dan ini. Terus mungkin saya di sini hidupnya boros juga ada. Terus juga ada mending tidur aja mbak, nggak usah kerja, ada juga. Di situ saya bikin video tentang keluarga saya dan kalian komen apapun tuh nggak masalah ya, nggak masalah. Disitulah saya pengen tahu karena setiap orang tuh mempunyai masalah masing-masing ya. Saya bikin konten apa, kalian komen apa, nggak apa-apa. Dan di situ pun saya pasti harus kuat mentalnya. Kalau kita tuh kalau membuat konten tuh memang harus kuat mentalnya. Kita bikin konten apa nanti banyak yang komen apa, mungkin dihujat di apa, itu sudah hal biasa ya, udah hal biasa. Itu udah risikonya kita menjadi seorang YouTuber. Ada yang menghujat, ada yang tidak, itu udah risikonya kita. Jadi memang kemarin tuh banyak banget yang ada yang ngasih saran, banyak yang ngasih saran. Jadi memang orang tuh sawang sinyawang guys ya, sawang sinyawang. Terus udah kerja di Taiwan 14 tahun tidak punya apa-apa tuh bukan saya sendiri aja, banyak sebenarnya guys, banyak banget. Dan pasti kendalanya itu memang ya di situ keluarga dan terus yang pastinya pernikahan gagal. Disitulah banyak banget yang terjadi di luar negeri, terus mereka tidak dapat apa-apa, yaitu karena ada masalah di keluarga guys. Banyak kan rata-rata yang itu, saya juga banyak banget teman-temannya itu dan yang tidak punya apa-apa. Kebanyakan itu karena kita terlalu peduli sama keluarga, jadi kadang tidak mementingkan diri sendiri gitu. Seperti itu guys ya. Banyak banget komenan itu tak ambil intinya aja. Memang mereka ngomongnya pada intinya membahagiakan orang tua terlebih dahulu. Nah sekarang di sini saya mau tanyain, waktu saya pergi ke Taiwan pertama kali, saya tuh sudah berstatus keluarga, sudah punya suami dan juga sudah punya keluarga ya. Dan saya masih sudah mempunyai 2 anak ya. Jadi di saat saya merantau ke luar negeri, saya tuh sudah punya rumah tangga sendiri guys ya. Jujur kalau ada yang komen mbaknya mungkin sudah kerja di luar negeri beberapa tahun, sudah buatin rumah buat orang tua, terus kalian juga sudah beli sawah itu. Saya yakin pasti kalian belum berumah tangga. Karena kalau sudah berumah tangga, terus gini, misalnya saya sudah berumah tangga tapi saya belum punya rumah, terus saya bikinin rumah buat orang tua, terus keluarga saya mau taruh di mana gitu loh guys. Di sini tuh intinya
intinya ada dua versi ya, versi keluarga dan versi sebelum keluarga ya. Jadi di sini saya menerangkan buat kalian kalau waktu itu tuh saya memang sudah berkeluarga ya guys, sudah berkeluarga, jadi saya tidak bisa membantu sepenuhnya buat keluarga ya, karena ya saya sudah punya keluarga guys. Kalau saya belum punya keluarga, pastinya seperti contohnya dulu ya, dulu tahun 1970 75 per 76 lah ya, dulu kakak saya yang belum nikah. Jadi kakak saya tuh rela menikahnya agak umur tua, karena kakak saya laki-laki itu yang nomor 6, terus ada kakak saya perempuan, terus saya, terus adik saya. Jadi ada adik 3 perempuan ini. Terus kalau perempuan kan ya beda ya, jadi kakak saya tuh menunggu adik-adiknya lebih untuk keluarga dulu, baru kakak saya, kan laki-laki ya, begitu kakak saya seperti itu. Dan kakak saya ini yang nomor 5 ini, dia membangun rumah orang tuanya, karena dia bikin belum bisa menikah, bukan dia belum nikah, jadi dia mengutamakan rumah orang tuanya. Soalnya kalau sudah rumah tangga tuh udah beda guys, udah beda ya, ini sudah beda. Dan saya membantu keluarganya itu cuma bulanan guys, bulanan juga nggak banyak ya, sedikit ya, setidaknya bisa untuk beli lauk ya. Kalau alhamdulillah sih, kalau beras kayaknya nggak beli guys ya, alhamdulillah sih ya. Ada sawah sedikit punya emak zaman dulu atau ibu zaman dulu yang kalian lihat pernah tahun dulu yang bikin rumah di tengah sawah itu. Nah itu bisa untuk menghasilkan, nantinya bisa padi, bisa jagung, nanti diolah jadi duit gitu ini ya. Terus si suami mbakku juga ada sawah sedikit ya, jadi ya alhamdulillah gitu guys ya. Jadi di sini saya tuh bukannya nggak peduli sama orang tua, siapa sih yang nggak mau nyenengin orang tua gitu guys ya. Saya tuh ya pingin nyenengin orang tua gitu guys. Jadi dulu itu saya kan masih berstatus suami, tahun 2013 itu saya masih berstatus suami. Terus nyampe tahun 2016 saya tuh tahun 2016 tuh masih status suami. Tapi di situ tuh saya dapat masalah sangat berat banget guys ya, masalah ekonomi itu sangat berat banget. Walaupun saya di sini kerja, anak-anak di rumah sama bapaknya, jujur saya tuh paling nggak suka banget kalau laki-laki tuh selalu atau menunggu atau menadah istrinya gitu guys. Sedangkan kita di sini tuh bekerja berjuang untuk keluarga gitu loh guys. Di situ saya paling nggak suka. Sebenarnya ada cerita terlalu itu banget sih. Nah, jadi di situ ya. Jadi buat kalian jangan salah kalau saya tuh sudah berkeluarga ya. Jadi saya tidak bisa membantu keluarga nomor satu tuh nggak keluarga, nggak orang tua maksud saya. Jadi nomor 1 itu saya keluarga, karena saya sudah berkeluarga. Saya aja belum punya rumah, kenapa saya harus perbaiki rumah orang tua, sedangkan punya rumah orang tua itu nanti juga bukan milik saya, tapi itu milik kakak saya. Kalau saya membantu sedikitnya ya nggak masalah, tapi kalau sepenuhnya kayaknya nggak bisa guys ya, karena saya sudah berkeluarga. Terus dulu tahun 2007, intinya saya tahun 2016 saya tuh sudah mulai nafkain, karena saya urus cerai, ada cerai sama suami. Terus sejak tahun 2016 sampai sekarang saya tuh selalu menafkahi orang tua gitu. Selagi almarhum bapak masih ada, saya selalu nafkain keluarga guys ya, karena mbak saya di rumah dia menjaga, dulunya 2 orang tua nggak kerja, jadi ya saya yang bantu. Tapi sih tidak apa-apa, saya suka aja gitu kan, karena sendiri saya juga udah berstatusnya single parents ya, punya anak single parents. Jadi ya saya memang tadinya memang mau menjuangin orang tua, tapi di sisi itu saya juga punya anak gitu guys ya. Dan tahun 2019 saya memang sempat mau bangun rumah di sebelahnya si mbak. Maksud saya enggak buat saya, karena itu bukan hak saya.
Saya hanya pingin membahagiakan orang tua gitu loh guys. Maksudnya menjaga orang tua itu kan nggak gampang loh guys ya. Jaga orang tua itu kalau rumahnya mudah, jadi buat mungkin kalau ngangkat-ngangkat orang tua atau apa tuh pikir saya tuh biar mudah gitu. Saya tuh pingin membantu mbak gitu loh, karena menjaga orang tua itu nggak gampang guys, susah-susah gitu loh, apalagi orang tuaku ya karena kena gangguan jiwa ya, jadi agak susah rawatannya guys. Dulunya saya sempat memang sama kakak saya yang satunya itu mau bikin rumah sebelahnya, intinya tuh nggak mau merenovasi tapi mau membangun rumah itu rumah nanti tak bangun tuh intinya buat keluarga, biar anak cucu tuh kalau nanti kan pasti ke situ gitu loh. Dan nanti kalau sudah jadi yang satunya tuh tinggal dibongkar aja gitu guys. Tapi berhubung ada yang kurang setuju, ada yang iri, katanya takutnya itu milik saya. Nah, di situ guys namanya keluarga, ada yang setuju dan ada yang tidak gitu. Nah, masukan dari kalian semua yang komen-komen saya masukkan, saya makasih banget saran-sarannya dari kalian. Kalau yang muncul ya enggak, yang muncul cuma 1-2 komentar ya. Tapi semuanya intinya mereka mendukung dan ngasih saran gitu. Jadi sarannya tuh utamakanlah orang tua. Benar, orang tua itu memang harus diutamakan. Tapi kalau kita sudah berkeluarga ya sudah beda cerita guys. Ceritanya beda cerita. Nah seperti itu. Saya juga makasih banget buat kalian, dan itulah kehidupan saya di kampung seperti itu. Saya tuh orang tidak miskin, yang nggak kaya, cukup. Saya bilang cukup. Saya hanya kayak saudara. Sampai sekarang pun ya tetap kita selalu saudara, tetap selalu namanya saudara ya. Itu guys. Sebenarnya kalau bikin kegiatan di kamu tuh seru banget, tapi ya terbatas ya, karena ya yang bikin konten video itu kan harus sekolahnya pulangnya sore, jadi sayanya harus mereka harus bikin videonya tuh hari Sabtu apa hari Minggu itu guys. Sabtu Minggu itu kan rendah sekolah, dia libur di rumah, jadi bikin konten kegiatan rumah apa gitu guys. Nah seperti itu guys ya. Jadi makasih saran dan sarannya buat saya ya, dan pada intinya ambil hikmahnya aja. Oke guys, gitu aja. Saya mau nyuapin Simbah pelan-pelan ya. Nyuapin Simbah tuh pelan-pelan guys, nggak boleh terlalu cepet-cepet. Jaga orang tua tuh memang seperti ini guys. Nah oke, buat kalian sukses selalu, semangat berkarya ya. Saya doain aja semoga kalian selalu sehat ya. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.